Kembali bersama Fluida dalam kehidupan sehari-hari. Selamat datang dalam perjalanan penjelajahan Fluida yang menakjubkan. Nah, apa sih fluida itu? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan tidak memiliki bentuk tetap. Fluida akan selalu menyesuaikan bentuk wadahnya karena susunan partikelnya tidak kaku dan dapat bergerak bebas. Nah, berikut ini ada beberapa konsep-konsep dalam fluida. Nah, yang pertama itu hukum Pascal. Kalian tahu kan hukum Pascal itu apa? Hukum Pascal itu sederhana. Kalau kamu ngasih tekanan ke cairan yang tertutup, tekanannya bakal nyebar sama besar ke semua arah. Jadi, apa yang kamu tekan di satu sisi, efeknya kerasa juga di sisi lainnya. Kita kasih contoh nih. Jadi misalnya mobil lagi jalan, begitu pedal rem ditekan, cairan rem langsung nerusin tekanan ke seluruh sistem. Tekanan kecil itu berubah jadi gaya gede di piston roda. Akhirnya rem ngejepit dan mobil pelan-pelan terus berhenti. Boom! Sekarang kita masuk ke rumus dasar tekanan fluida. Tekanan itu simpel banget. Tekanan sama dengan kayak dibagi luas penampang. Di sini gaya yang bekerja itu 50 Newton dan luas penampangnya 0,01 meter persegi. Kalau kita bagi 50 dengan 0,01, hasilnya jadi 5.000 Pascal. Nah, ini tekanan yang nantinya bakal diteruskan ke sistem rem. Lanjut ke hukum Pascal. Hukum ini bilang kalau tekanan yang kita berikan ke fluida tertutup bakal menyebar sama besar ke semua arah. Makanya di sistem rem hidrolik, gaya kecil bisa berubah jadi gaya yang lebih besar. Di sini kita pakai rumus F2 sama dengan F1 per A1, lalu dikali A2. Masukkan angkanya 50 dibagi 0,01, terus dikali 0,05. Akhirnya 250 Newton. Ini gaya yang bakal menjepit kampas rem dan bikin mobil berhenti. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk di tekanan hidrostatis. Gaskan, apa sih itu hidrostatis? Coba bayangin, kalau kamu nyelam ke dalam kolam, makin ke bawah itu rasanya kayak ada tekanan yang makin kuat nyenggol tubuh kan? Itu karena di atas kamu ada banyak air yang beratnya numpuk. Semakin dalam posisi kamu, semakin besar tekanan air yang dorong tubuh kamu. Makanya telinga suka kerasa ketekan. Nah, di sini aku mau terahin rumus tekanan hidrostatis, yaitu di mana tekanan sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali kedalaman. Sekarang kita masuk di prinsip Archimedes. Pernah mikir nggak kenapa kapal-kapal yang beratnya gila-gilaan bisa ngapung santai di laut? Padahal kalau batu dilempar ke air langsung tenggelam. Nah, ini gara-gara hukum Archimedes guys. Air ngedorong benda ke atas, namanya nggak apung. Kapal itu bentuknya dibuat lebar dan berongga. Jadi volume air yang didorong sama kapal itu besar banget. Nah guys, gaya yang bekerja pada kapal itu ada dua. Gaya berat sama gaya apung. Nah, ini rumus gaya apung yang ngebantu kapal bisa tetap ngambang. Intinya, semakin besar volume air yang didorong kapal, semakin besar juga gaya angkat dari airnya. Makanya kapal yang berat pun bisa tetap mengapung, selama gaya apungnya cukup gede buat ngedorong kapal ke atas. Selanjutnya, kita di persamaan Bernoulli. Hukum Bernoulli itu bilang kalau aliran udara makin cepat, tekanannya makin kecil. Di pesawat, udara di atas sayap dibuat mengalir lebih cepat daripada yang di bawah. Akhirnya, tekanannya beda. Bagian bawah tekanannya lebih besar. Jadi sayap kayak terangkat gitu, terangkat sendiri ke atas. Itulah yang bikin pesawat bisa terbang, bukan cuma karena mesinnya kencang. Nah guys, ini tuh rumus dari persamaan Bernoulli ya. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa semakin cepat aliran fluida, semakin kecil tekanannya pada sayap pesawat. Udara di atas sayap bergerak lebih cepat sehingga tekanannya lebih rendah. Akibatnya timbul gaya angkat atau lift yang membuat pesawat bisa terbang. Selanjutnya kita masuk di persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu intinya ngomongin kalau air yang ngalir itu jumlahnya harus tetap meskipun jalannya berubah-ubah. Jadi walaupun sungainya melebar, menyempit, belok-belok, volume air per detik yang lewat tetap sama. Nah, ini nih gambarannya. Kalau sungainya lebar, luas penampangnya besar karena jalannya lega, air mengalirnya santai. Kecepatannya kecil, tapi air yang lewat tetap banyak karena ruangnya juga besar. Begitu air masuk ke sungai kecil yang sempit, ruangnya mengecil, karena air tetap harus lewat dengan jumlah yang sama per detik. Alirannya terpaksa lebih cepat, makanya di sungai sempit biasanya arusnya terasa lebih deras loh. Nah, setelah kita hitung persamaan kontinuitas ini, jadi
Di kecepatan aliran air yang bagian sempit itu ternyata kita bisa tahu dengan nilai 4 meter per detik. Jadi air ngelaluin sungai yang kecil itu dengan kecepatan 4 meter per detik. Nah, yang terakhir itu tegangan permukaan. Apa sih itu? Kalau kamu pernah lihat serangga kecil berdiri santai di atas air itu tanpa tenggelam, itu bukan si serangganya jago parkur, tapi karena permukaan air punya sesuatu yang keren, namanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini kayak kulit tipis yang ngejaga permukaan air tetap rapih dan kuat sedikit, makanya si serangga bisa jalan-jalan di atas air. Nah, biar nggak cuma ngerti secara cerita doang, kita bisa ngitung seberapa kuat si kulit air itu. Itu yang disebut tegangan permukaan, dan cara ngitungnya pakai rumus.